Rahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala yaumal adil Idul Fitri lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat Idul Fitri wonten desa Ngimpo, nggih Bapak Ibu, ingkang kula hormati, monggo wonten enjing menika kita ngucapaken syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanten saat menika kita tesih dipun paringi nikmat kalian Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat awake sehat, awake seger, nggih saged salat Id wonten ing lapangan. Mugi-mugi salat Id kula lan panjenengan sedaya wonten enjing menika dipun cacat kalian Allah sebagai ibadah ingkang sae. Amin Allahumma amin. Nomor kali salawat salam selalu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bimbing dumateng manungsa ten donya niki supados bahasa modern successful. Wong Jawa selamat kita gesang ten donya niku lho Bu, Bapak, selamat ngantos ten alam kubur, ngantos ten akhir. Dan Nabi Muhammad yang membimbing kita di alam semesta ini, sehingga bentuk cinta kita diantaranya adalah membaca sholawat ketika sholat. Dan sholawat kita itu maca sholawat Bapak Ibu. Dan ulama sepakat sholawat yang paling bagus dibaca ketika sholat dibanding membaca sholawat itu. Mboten ngene Jumat Pagi, Jumat Pon, setiap saat kita membaca sholawat. La khilafa indal ulama di qira'ah sholawat fi shalah. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Maka kita juga cinta kepada Nabi, cinta yang dituntun, yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, monggo kula lan panjenengan sedaya berusaha meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa itu diusahakan, diperjuangkan secara kontinu, secara istimrar. Apalagi zaman sekarang ini, kalau enggak diperjuangkan, iman kita bisa berkurang, bahkan bisa menipis. Maka Nabi selalu memerintahkan, menasihati ketika sholat Jum'ah, ketika khutbah, memberikan nasihat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah,
kula lan panjenengan sedaya niki mulai alit sampun Islam. Nggih. Karena tetangga kita orang Islam, orang tua kita Islam, masyarakat kita Islam. Tapi sebenarnya kita perlu mengkaji tentang kebenaran Islam, sehingga kita berislam itu bukan doktrin, tapi pencarian. Dan Al-Quran sebagai kitab suci menghamparkan di alam semesta, menunjukkan tentang kebenarannya, sehingga terjadi Al-Baqarah itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia sebagai pilihan Al-Quran itu. Jadi kita itu berislam itu kadang-kadang itu karena lingkungan. Al-Quran menjelaskan bahwasanya Quran itu mempunyai kebenaran. Yang pertama, Bapak Ibu, kebenaran Al-Quran itu memiliki kebenaran historis, kebenaran sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kebenaran sejarah orang dulu terjadi pada masa dulu, tapi bisa dibuktikan sekarang. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan wonten surat Yunus ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqal ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Jasadnya Fir'aun, para bapak, para ibu, sampai sekarang itu masih utuh. Nah, sampean nggak ada kemampuan saya membuktikan di museum di Mesir bahwa jasadnya Fir'aun sampai sekarang itu masih utuh, cocok dengan kebenaran Al-Quran. Allah menjelaskan pada hari ini, aku selamatkan jasad Fir'aun mengajikan litakuna liman khalfaka ayat, sebagai pembelajaran bagi sesudahnya. Pengen apa para bapak ibu? Jasad Fir'aun itu kok sampai sekarang diawetkan, masih diselamatkan oleh Allah. Karena Fir'aun itu manusia yang paling sombong. Tidak ada manusia di alam semesta ini yang paling sombong kecuali Fir'aun. Beliau mengungkapkan, diabadikan di dalam Quran, Ana Rabbukumul A'la, aku ini adalah Tuhanmu yang tertinggi. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Saat ini wonten paling tiang membanggakan hartanya, jabatannya, ilmunya, kerabatnya. Tapi Fir'aun, Ana Rabbukumul A'la, aku ini Tuhan yang tinggi. Sehingga Allah mengawetkan jasadnya, menyelamatkan. Dan yang unik, ada seorang profesor anatomi namanya Maulid, itu mengkaji kenapa jasad Fir'aun bisa awet. Kenapa? Dikaji, diteliti. Ternyata di dalam tubuhnya Fir'aun itu ada kandungan garam. Oh, berarti benar di Al-Quran itu ditenggelamkan di dalam laut. Yang jadi menarik adalah kenapa Al-Quran 1400 tahun yang lalu menjelaskan tentang ini. Kenapa? Berarti Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Al-Quran pada waktu diturunkan masyarakatnya sangat primitif, tapi menjelaskan tentang keawetan Fir'aun. Sehingga Profesor Maulid itu masuk Islam, lebet Islam para bapak, para ibu. Kenapa? Al-Quran, kebenaran sejarah, kebenaran historis yang sampai sekarang tidak bisa dibantah oleh siapapun di alam semesta. Sampai sekarang kebenaran sejarah, kebenaran historis benar, apa itu benar, hasil pengkajian. Engkang nomor kali para bapak, para ibu, Al-Quran itu menjelaskan kebenaran sains, kebenaran ilmu pengetahuan bagi jamaah, mbak-mbak atau mas-mas, atau dulu pernah belajar di SMA, pernah mengenal teori Big Bang. Teori Big Bang itu
yang menjelaskan tentang pisahnya langit dan bumi. Bumi itu dan langit jadi satu, kemudian terjadi ledakan dan pisah dan munculnya alam semesta, Big Bang. Fisikawan mengkaji, meneliti 1400 tahun yang lalu, Al-Quran menjelaskan. Al-Anbiya 30. Di dalam Al-Anbiya disebutkan awalam yaradina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan. Langit dan bumi itu jadi satu. Fafaratnahuma, kemudian kami pisahkan. Big Bang connect dengan Al-Quran, kebenaran sains. Faja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Al-Quran bicara sains, kebenaran Al-Quran itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tangganya Al-Quran, Allah itu menjelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Allah yang meninggikan langit, rafa'as samawati bi ghairi amadin. Boten cagake. Yo Bapak Ibu, langit itu loh. Bi ghairi amadin. Boten cagak. Kenapa enggak jatuh? Desain apapun, arsitektur siapapun, ketika membuat bangunan pasti ada tiangnya. Tapi kenapa langit tidak bisa jatuh? Coba, ini PR bagi akademisi, bagi orang-orang yang meneliti, orang yang konsen di dalam ilmu pengetahuan. Al-Quran menantang. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha, ditinggikan. Dan sampai saat ini belum ada satupun orang yang bisa meneliti berapa jarak antara langit dan bumi. Sampai detik ini profesor dari Amerika, dari Rusia, dari China, hatta la yastati'una la yafhamuna, tidak tahu berapa jarak langit dan bumi. Yang baru dideteksi ini adalah jarak matahari dan bumi dengan jarak 150 juta kilometer. Matahari bumi, kecepatan cahaya ada lagi. Tapi langit, Al-Quran, para bapak, para ibu, berbicara tentang ilmu pengetahuan. Tidak hanya sebatas yang itulah. Quran itu misalnya ayat kursi itu buntel-buntel, itu dalam jimat dipanjang dan pojoknya tambah Bapak Ibu. Jadi ini iwak itu cepat gede. Yang mau cepat gede, bang, tak ayat kursi manu tak dekat di pojok itu kayak ini punya gede iwakmu itu. Yang itulah dua fokus sing laris Al-Fatihah dibuat jimat di dekatan pojok rumah, dekatan rumah tidak di maling tiang. Itu orang mengekspresikan berkomunikasi dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran bicara tentang ilmu pengetahuan, cocok. Yang nomor 3, Al-Quran itu berbicara tentang iman. Itu kan buatan mesti bisa terus dong Bapak Ibu dan keluarga dulu. Kadang ditinggal pakne mati, ditinggal makne mati, anaknya sedih ditinggalkan. Lu nggak ada family, ini tulisan, tes P3K masuk Bapak Ibu. Orang tua di anak itu di apa itu di lebu tes P3K masuk, sudah pemberkasan, tinggal nunggu SK, 2 bulan meninggal, sakit 2 bulan. Coba jelaskan secara ilmiah, jelaskan secara sains, kenapa meninggal, masih muda, belum nikah. Isya 6 panjenengan tiang sepuh kepingin nyekel anak jadi sarjana, iso nyambut gawe, iso ibadah, baru lulus tes P3K masuk, tinggal nunggu SK sakit 2 bulan. Coba
Jelaskan para bapak ibu secara ilmiah, secara sains. No, itu iman, itu iman. Maka bicara tentang Al-Quran, bicara tentang sejarah, bicara tentang sains, bicara tentang iman. Bagaimana kata Allah? Orang yang meninggal itu kasih Allah menawi dengan Al-Quran. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang dimatikan dalam keadaan berbuat baik, iman, Islam, yaquluna, para malaikat berkata salamun alaikum, disambut oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Sing ndongakno mboten menungso, mboten piyai, mboten syekh, mboten habib. Saniki kan habib kan lagi viral kan, nggih kuburan habib iki Yahya, oh Yahya. Biyen itu sama dinasihati kaya Nabi aja nggih. Nggih kuburan dhuwur-dhuwur. Tambah saiki nduk-nduk kubu berani ya dikai kotak. Nggih napa mboten? Nah, kita itu berpikir gini ya. Kembali Bapak Ibu, orang yang mati itu kata Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Ya Allah, disambut malaikat ngucapno salam, udkhul jannah, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, karena amalmu, karena sedekahmu, karena infakmu, karena puasamu. Poso itu ngelak lesu. Kita itu bukan sahabat, bukan tabiin. Poso itu kadang-kadang kepek, so ngempet sampai melungker nang sawah. Ya Allah, ini kadang ya Allah, nanti buka kok poso, gak buka kok ngelak. Mau juga ganjaran sampean. Masih sama poso itu kepeksa, dan pahala dunia dikumpulkan dari satu untuk mengganti puasanya orang yang terpaksa. Gak bisa. Balasan surga itu tidak bisa, balasan kebaikan tidak bisa dibayangkan dengan akal. Itu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Makanya gak jago dapat jan itu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo ngeloteng gak berlutut Juni itu di Google sedang ulas yang bulan kumpulan itu anak dalam juga dulu itu kali ulo kali dulu kalau dalam kita tunang kita setel Google ketika meninggal kita ikhlas. Itu orang beriman meninggal ada sebuah kebahagiaan spiritual, happiness, kebahagiaan spiritual. Karena apa? Pendekatan iman. Dunia zero, nol. Kalau sudah bicara tentang iman, bahkan tadi atur ini disebutkan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman al-haqna. Kasih Allah benjing kumpul sampean karo bojone, sampean karo anak kumpul mahal ya Allah iman. Dan nggak bisa kita bicara tentang sains, tidak bisa bicara tentang ini iman. Dan orang Islam punya pendekatan iman, termasuk orang bersedekah. Ini bukan iman, mani-mani. Kita apa bukan? Sama nggak ada duit, nih, 85 juta, dewe zakat, 2,5 mani-mani. Tapi iman, no. This is spiritual happiness, itu kebahagiaan spiritual. This is iman, itu adalah iman. Maka nikmat iman bisa mengubah pandangan hidup manusia, bisa mengubah planning tentang hidup manusia di alam semesta. Iman Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah sebabnya karena Al-Quran itu bicara tentang kebenaran, sejarah, pengetahuan dan iman. Itu dikongan poso supaya fitrah bersih. Itu bersih. Setelah disampaikan kapan bersih jumpa, diparingi sabun, bersih. Sekarang ada namun mesin cuci, tapi jiwa kita no. Gak bisa Bapak Ibu.
disabun, gak mangsa, buatan mempan, karena itu jiwa kita. Allah punya planning dengan saum puasa. Mugi-mugi puasa bulan panjenengan sedaya niki dipun terangi kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah suci. Nek sampun suci, maka ulama menafsirkan, membuat definisi supaya jiwa, supaya akidahnya bersih. Tazkiyatul akidah, akidah itu bersih, keimanan kita kepada Allah itu bersih, keyakinan eksistensi Allah itu bersih, dekat dengan diri kita. Kata Allah, akrabu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil waris, kami lebih dekat dari ulat nadi. Allah memperkenalkan dirinya lebih dekat dari ulat nadi. Ini orang gitu lah biasa. Nah kalau gunung-gunung kami ngoten itu ono dodoran sego bebek kok delani lari sekolah tugas entong monte kan saya juta Bapak Ibu entong sange sampean itu tumbas berapa mana tumbas irus itu wonten sing 10 juta ada yang masuk kok bisa kenapa? Karena keyakinan kita. Jika kita yakin kepada sesuatu itu, maka setan itu akan masuk. Sama nak ada ngoten. Kalau kita ada di pondok, konco-konco pondok, terus tengah itu kelilitan, dikit tuh Bapak Ibu, Tito, sampai subuh. Nah, apa? Sama kon, kau pengen dapat ilmu. Saya nggak percaya, saya logika. Kenapa? Aku percaya. Saya disetrum tangan gulung itu. Ya, Mas Usung, tak setrum tangannya. Sama, oh iya. Pulau batin percaya, nggak apa-apa. Udah bisa loh Bapak Ibu, sampai menuntus. Mantan pulau percaya, nggak. Dari tangan pulau batak ini, sama kan. Fakta. Mantan mantan bijinya, tanpa ada nunggu. Sangat surat hati mau. Kayak harimau mencok, wow, nak genteng-genteng, menempat kabeh kancane santri-santri itu berarti. Kok bisa? Karena keyakinan. Jadi orang percaya yang barang itu sakit, tapi apa? Merusak iman. Maka puasa itu tazkiyatul akidah. Akidahnya supaya bersih. Nah ini ucapan kita di dalam sholat membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji. Kalau di dalam bahasa Arab, alhamdulillah itu isim ma'rifat. Yang podokan ini. Darah loloran iki akeh sing teko pondok ketosono. Nah baca gitu. Jadi alhamdulillah isim ma'rifat pakai segala puji. Berarti pujian itu milik Allah, tidak untuk manusia. Segala cakupan sehingga itu menggunakan isim ma'rifat. Alhamdulillah. Nah, ketika kita dapat kenikmatan, coba apa yang kita ucap? Alhamdulillah. Anak itu duduk Erlangga, Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah. Allah segala puji. Alhamdulillah. Lebuna gone Medina kuliah beasiswa toko pondok pusat Al-Nur. Lama ngomong kali apa jalan ya Al-Nur apa pacil alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah innalillahi ya Allah, tazkiyatul akidah kepasan. Dan itu kita ulang-ulang secara istimrar, kontinu setiap sholat, setiap rakaat. Dan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun daripada sholat. Ya Allah, betapa dasarnya Allah membentuk karakter lewat sholat. Nggak ada trainer yang modern yang bisa mengalahkan sholat. Kalau dulu ada namanya itu Mario Teguh, Golden Wish, ada namanya Andre Wongso, itu trainer. Ada yang muncul Ari Ginanjar, ESQ, Emotional Spiritual Quotient, macam-macam. Allah sudah punya cara, dan itu didapat ketika esok di langit yang ketujuh. Perintah sholat yang sampai saat ini manusia belum bisa mendeteksi berapa jarak langit dan bumi.
Al-Qur'an kok ngoten nggih. Nggih Al-Qur'an niku mboten kangge jublut tumpeng mawon. Al-Qur'an niku kitab raksasa. Coba orang-orang yang masuk Islam, mulai Felix Xiao, mulai yang muncul Julikan, itu orang kenapa mengkaji Islam. Orang-orang yang masuk Islam dari non muslim, belajar Islam bukan doktrin, tapi pencarian secara ilmiah masuk Islam. Itu Bapak Ibu. Kembali, tazkiyatul akidah, pasrah di mata Allah. Nonton ngeten gitu. Kalau nggak ada konco, namanya Ustadz Abdurrahman, pengasuh pondok Sabilillah, Sukodadi. Nonton gorok sapi Bapak Ibu. Gorok sapi ngeten gitu. Mantuk datanya, ya sih, klien pecah. Nah, nonton ngeten gitu. Sapi ini, yang pertama gitu, pertama kedua, yang ketiga belum lebih potong. Pecah. Nah kita ini butuh semangat. Mantan ini kan jangan-jangan. Nah sama nih bu. Loh, bedino itu. Sak mampunya. Langsung nyanyian. Ibu bisa tiktok. Kau bisa lagi sama tiktok gitu. Awak gitu. Ya Allah. Wah, nyawangian palapa. Nyawangian. Nah, ada dong itu adilah. Oh apa lah yang kita apa ini? Nah, ada nanti orang nanti kan ya Allah saestu. Tazkiyatul aqidah. Yang berikutnya tazkiyatus syariah. Nah, saya tidak bisa secara ini ya. Nah, ini adalah medan dakwah. Negara kita adalah menganut sistem Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dan itu konsekuensi. Sudah konsekuensi konsensus nasional, konsensus Pancasila Undang-Undang Dasar 45, konsensus nasional. Sehingga untuk menyikapi itu Muhammadiyah punya prinsip. Indonesia ada Darus Sahada, negara perjanjian, Darul Ahdi Wasada, negara perjanjian dan saksi bagaimana kita mengisi hidup ini. Ayat Al-Quran, wa idza du'u ilallah sami'na wa ata'na, wa idza du'u ilallah sami'na wa ata'na. Ini dipanggil Allah, sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami taat. Dalam konsep berbangsa dan bernegara ini adalah dakwah. Kita tidak boleh menyalahkan negara kita negara tauhid. Jangan. Orang kita bimbing keluarga kamu, bimbing tetanggamu, bimbing jamiahmu, jangan sampai ini dakwah sosial. Kalau semuanya itu sudah baik, mudah. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Kalau sudah tahu kebenaran Islam, mereka akan berbondong-bondong, akan berduyun-duyun, dan ini ada lahan dakwah kita. Jadi tazkiyatus syariah. Poso, nggih. Mari ngono salat, mari ngono sedekah. Nah, jadi kok kada Bapak Ibu. Kapan jam 09.00 niku daleman. Wah metu nanti metu. Oh ada karang ngene niku. Sikil ku kuwatang ngeten iki. DKI apa jenenge niku? DKI ono sandal parang koyo di tengah sepecahe. Kuwatang ngoten niku. Dan itu lahan dakwah kita. Dakwah kita seperti itu. Kalau ada orang belum kita rangkul, ini enggak didongakno. Ya Allah, ini ya bejan ya Allah. Yang poso dan poso ya Allah. Selamat buka hati ya Allah, sama dongakno. Oh jadi ini. Oh suka dimawo, tambah ganti zakat fitrah. Ya orang poso itu. Jangan kita itu. Kalau kita doa kepada Allah, kita sembunyikan secara sirri. Malaikat mendoakan kita, mendoakan doa itu. Sama gak ada anak, ibu-ibu, ya, senengannya kukulan-kucuran, dibangun sholat angin, sekolah itu lecet, nah kaget kepiye, udah ke sepeda, disangka dataannya karena sekolah.
yuk warung-warung untuk sama dongak Bu ini mari sholat ibu sama sebut yang sama sebut jemennya wah Ustaz bolak balik Ustaz sampai sabar itu ada batasnya Ustaz ujian kadang-kadang menguji sampan kerja Bapak Ibu anak sama nabi ayo ya mendingi ngono bareng mbok mati kok saya dongo sampean dikabulkan oleh Allah ketika meninggal kekuatan spirit orang Islam seperti itu ada kalau doa bukan hanya knowledge pengetahuan dari guru di kota nah guru ini kan ini buat orang sekolah kan orang ME, MTS iya kan itu loh mulai itu macam-macam guru macam-macam sama anak nyanyi bapak kau ini dari guru orang sing Inggris bikin ini mas itu untuk kuping mau bejo sing ngomong yang bapak ibu bejo yang sing sabar sing dongo pundi-pundi orang itu buat tentang apa nih kok ngibah mawon guru antar guru anda sampai itu pundi-pundi bejo sing sabar berbuat baik dan berdoa kepada Allah jadi tazkiyatus syariah berikutnya tazkiyatul ibadah bersih ibadah kita ibadah disuruh itu susah Bapak Ibu dan itu terus kita latih bagaimana kita kalau kadang-kadang dianda kadang-kadang dia Allah jangan disuruh ngaji ya anda terus rabutan di sekolahan kadang-kadang anda itu ajaibnya juga imani kadang-kadang mimbar kadang-kadang jangan ya doa hilangkan sifat ria ya Allah kurangi ya Allah bersihkan ya Allah kami belum bisa bersih ya Allah bersihkan ya Allah dan itu pendekatan kita spiritual kepada Allah dengan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah nasta'in kami minta pertolongan dan ini insya Allah kuat akibat ini jarak bulan mana pengabangan bulan biasa ini loro sama dengan digunani dokter pertama duit akeh rumah sakit utama dia sugiri duit akeh mana kena Surabaya puncak digunani nanti kok gak waras ya Allah nah setan masuk sama dengan dan orang dalam keadaan nol setan masuk sama dorong main mau di tidak ya seperti kalau apa-apanya kok tapi kok itu setan di kona menuju soal juga bahaya kan dan itu kalau masih posisi normal ya mungkin kita ke dukun sekolah yang Muhammadiyah kok bilang tahu kok tapi dalam keadaan kepepet setan itu masuk nah itu diajarkan oleh Nabi gimana ya Allah juga aku ini sakit ya Allah seandainya sembuh itu jalan yang terbaik ya Allah sembuhkanlah ya Allah akan sembuhnya seandainya meninggal ya Allah itu jalan yang terbaik ya Allah usahakan urusan ini kepadamu ya Allah tauhid iya karena butuh wa iya karena dan ini diuji dalam keadaan kepepet baru muncul seperti itu maka kita harus mensucikan napa niku ibadah kita iya karena butuh wa iya karena nasta'in yang berguna tazkiyatul amal hubungan kali dulur nggih kali wong tuwa kali marang tuwa jare wong Jawa wong cendho ana tulpike ya cedong aman nek nate kumpul tiyang napa iku kali marang tuwa wah wis omah-omah kadang-kadang lho Bapak Ibu karena sama itu cendok ono kultuke cendok bahasa itu maka kita harus betul-betul menguatkan hati kita membangun hubungan muamalah dengan keluarga dengan family dengan masyarakat apa itu saling memanfaatkan menawi tonggo-tonggo kita kanca kula niki ada kesalahan monggo sami-sami kita maafkan kita jalur sepuluh kita maafkan kita ikhlaskan kalau kita memaafkan kepada teman kita tetangga kita mitra kita Allah mengampuni kita pendekatan spiritual lagi dan
mendoakan. Nah, ini karena sudah hampir jam 7, monggo kita sami-sami ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa sampunipun kula lan panjenengan sedaya nglampahi ibadah poso niki banjur diakhiri salat hari raya Idul Fitri, muga-muga kula lan panjenengan sedaya kembali kepada fitrah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib مجيب دعوات قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.